adalah Bapak Ibu akan mengikuti kuliah umum level 4. Pembukaannya baru saja Bapak Ibu ikuti. Di sini ada pembekalan peserta. Intinya di kuliah umum ini adalah yang menghadirkan narasumber inspiratif. Anakannya dengan metode live streaming dan Zoom meeting. Selama 5 hari ke depan kita akan bersama-sama mengikuti kuliah umum untuk memperdalam wawasan kita. Dan materi kuliah umum ini pun merupakan materi-materi yang akan Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu akan mengikuti juga kelas daring level 4. Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti kelas daring level 1, kelas daring level 2, level 3, dan sekarang nanti Bapak Ibu akan mengikuti kelas daring level 4. Ada perbedaan di sini dengan level-level sebelumnya. Pada level 4 ini, daring akan dilaksanakan secara serentak 34 provinsi selama 1 bulan nanti proses pembelajaran daringnya. Dan perbedaannya adalah sebelumnya Bapak Ibu dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa provinsi, beberapa daerah, wilayah yang berbeda. Namun pada level 4 ini dalam satu kelas hanya terdiri khusus pembatik level 4 provinsi masing-masing. Sehingga dalam satu kelas akan ada 30 peserta dan itu adalah provinsi masing-masing. Sehingga totalnya ada 34 kelas. Kemudian, selain kelas daring level 4, Bapak Ibu juga nanti akan mengikuti, di antara waktu sebulan itu akan mengikuti coaching level 4. Kita istilahkan namanya coaching. Yang intinya di situ adalah pembimbingan terkait modul-modul pelatihan dan juga terkait pembimbingan dan masukan-masukan atau saran atau layanan konsultasi Bapak Ibu dengan tutor-tutor yang mengampu Bapak Ibu sekalian, terutama terkait tugas yang harus dituntaskan oleh Bapak Ibu. Di situ coaching ini juga akan dilakukan secara daring tentunya. Berikutnya adalah nanti secara mekanisme akan dikerucutkan lagi seleksi duta rumah belajar ini dengan mengambil 5 terbaik dari setiap provinsi, sehingga kita sebut 5 besar gitu ya. Nanti barulah nantinya akan terpilih duta rumah belajar terpilih masing-masing provinsi. Namun di sini Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan Bapak Ibu di sini level 4 ini adalah sahabat rumah belajar. Bapak Ibu sekalian di sini adalah mesin-mesin penggerak bagi perkembangan dan kemajuan portal rumah belajar supaya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Untuk coaching level 4 itu akan dilaksanakan sejumlah 6 angkatan. Untuk angkatan pertama direncanakan tanggal 21 sampai 23 September selama 3 hari. Itu terdiri dari Provinsi Aceh, Bali, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Kemudian untuk angkatan 2 itu tanggal 24 sampai 26 September terdiri dari Provinsi Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Untuk angkatan 3, tanggal 28 sampai 30 September, terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Angkatan keempat, 1 sampai 3 Oktober, terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan. Angkatan 5, 4 sampai 6 Oktober,
Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Angkatan 6, 7-9 Oktober, terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Timur, Papua, dan Sumatera Barat. Pada waktu proses coaching ini, Bapak Ibu juga akan didampingin oleh tutor-tutor sebagai sarana untuk pelayanan konsultasi dan pembimbingan, terutama selain materi juga tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga ada rekan-rekan dari Pusdatin Kemendikbud akan ikut mengampu juga, tentunya untuk rekan-rekan duta rumah belajar yang mengampu mendampingi Bapak Ibu nanti sesuai dengan provinsi masing-masing. Pesan dari Pak Pusdatin dengan program pembatik akan menumbuhkan motivasi, kreativitas, dan inovasi guru dalam pembelajaran berbasis TIK. Selain itu akan meningkatkan profesionalisme pendidik melalui berbagi pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam pemanfaatan TIK dalam pelajaran. Diharapkan juga kegiatan membatik ini akan memperluas jaringan kerjasama dalam pemanfaatan TIK pada komunitas pengguna kuota rumah belajar, dengan meningkatkan peran serta guru dalam pengembangan konten-konten OER, konten-konten sumber belajar terbuka. Kita dapat mengembangkan bersama-sama model pembelajaran berbasis kuota rumah belajar. Tentunya, Bapak Ibu sahabat rumah belajar inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan semua ini. Kemudian Bapak Ibu, izin saya tunjukkan nanti seperti apa kelas daring yang akan diikuti oleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dalam 2-3 hari ke depan akan dimasukkan ke dalam kelas daring. Bapak Ibu tidak perlu mendaftar, tapi Bapak Ibu nanti akan otomatis dimasukkan, sehingga kalau sudah dimasukkan, Bapak Ibu tinggal masuk seperti biasa, seperti level-level sebelumnya. Bapak Ibu masuk ke simpatik, akun simpatik masing-masing, kemudian masuk ke pelatihan saya. Di dalam pelatihan saya nantinya sudah akan ada kelas level 4, dan Bapak Ibu tinggal masuk, kemudian mempelajari materi. Namun sebelum itu saya tunjukkan terlebih dahulu gambaran isi dari materi yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti pertama adalah ada pra pembelajaran. Ini berupa berkas-berkas yang harus dikirimkan oleh sahabat rumah belajar atau pembatik level 4. Kemudian untuk materi, karena kita sudah melalui 3 level, kemarin 3 level, di mana setiap levelnya pada waktu itu dari 4 modul yang kita pelajari, sehingga total sudah 2 modul yang dipelajari oleh sahabat rumah belajar dari level 1 sampai 3. Memasuki level 4, dia berlanjut ke modul 13. Di modul 13 nanti ada penulisan artikel pemanfaatan rumah belajar. Kemudian lanjut ke modul 14, di situ ada strategi berbagi. Modul 15, komunikasi efektif. Modul 16, pemanfaatan konferensi video. Materi-materi ini juga dibahas oleh Pak narasumber-narasumber ahli pada kuliah umum yang pembukaannya baru saja kita ikuti. Jadi jangan dilewatkan, dalam 5 hari ke depan Bapak Ibu ikuti kuliah umum untuk mendapatkan pencerahan dari narasumber-narasumber yang luar biasa pengalamannya. Dan terakhir adalah materi ini adalah tugas akhirnya seperti apa. Kita coba masuk untuk pra pembelajaran. Untuk pra pembelajaran di sini diharapkan Bapak Ibu nanti diwajibkan untuk mengirimkan. Pertama adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Itu bisa dalam format video, multimedia, atau infografis.
tergantung dibebaskan. Bapak Ibu silahkan memilih, silahkan menggunakan kreativitasnya masing-masing. Bagaimana untuk menyampaikan daftar riwayat hidup ini? Boleh disampaikan juga di situ penghargaan atau prestasi yang pernah diperoleh di tingkat nasional atau prestasi yang membanggakan, namun tidak akan menjadi faktor penilaian dominan. Itu untuk sebagai informasi, Bapak Ibu menginformasikan kepada tim juri apa saja yang penghargaan atau prestasi yang membanggakan yang diperoleh, apalagi tingkat nasional, sebagai informasi melengkapi daftar riwayat hidup. Kemudian selain itu adalah portofolio. Bapak Ibu nanti diwajibkan mengirimkan portofolio atau hasil karya. Itu dapat berupa video atau produk multimedia maupun bentuk produk yang lainnya yang memang hasil karya Bapak Ibu sekalian yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu, dan diharapkan juri akan mengetahui bahwa Bapak Ibu mempunyai hasil karya yang layak dibanggakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah esai atau tulisan motivasi menjadi duta rumah belajar. Di sini ada maksimalnya, ada 500 kata maksimal Bapak Ibu ya. Kita perhatikan maksimalnya ada 500 kata. Ini Bapak Ibu informasikan kepada tim juri, informasikan apa sih sebenarnya motivasi Bapak Ibu itu untuk menjadi duta rumah belajar. Sampaikan di situ, yakinkan motivasi dan semangat Bapak Ibu. Dan kepada juri, yakinkan kepada orang yang membaca isi tersebut bahwa Bapak Ibu memang semangat dan motivasi menjadi duta rumah belajar. Seperti biasa, berkas-berkas tersebut diunggah seperti biasa, berkas-berkas tersebut diunggah ke Google Drive, tautkan linknya ke dalam jawaban. Seperti waktu Bapak Ibu mengumpulkan tugas, kan ada untuk mengumpulkan tugas, silahkan tuliskan linknya di sini atau tautan di sini, sehingga nanti tim juri tinggal membuka tautannya dan bisa melihat apa yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, banyak sekali kasus kemarin kondisi adalah tautan tersebut tidak bisa dibuka. Nah, itu perhatikan pada waktu Bapak Ibu membuka, pastikan Bapak Ibu buka, terutama tautan itu banyak yang terprotek. Itu merepotkan sekali tuh, kasihan juga Bapak Ibu nanti kalau tidak bisa diakses oleh tim juri. Namun karena ini Bapak Ibu nanti jumlah pesertanya lebih sedikit, relatif lebih sedikit dibandingkan level sebelumnya, nanti bisa disampaikan juga di grup-grup WA yang sudah dibentuk di masing-masing provinsi, bisa disampaikan di situ. Kalau ada kendala-kendala bisa diinformasikan di situ. Pastikan jangan diprotek untuk tautan Google Drive. Berikutnya Bapak Ibu, untuk modul nanti bisa dipelajari pada waktu kelas sudah dibagi untuk masing-masing provinsi, Bapak Ibu nanti bisa mempelajari. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di tugas akhir. Di sini tugas akhir dan mohon diingat Bapak Ibu, tugas akhir ini bukan memilih. Kalau pada waktu level 3 Bapak Ibu memilih multimedia interaktif atau video pembelajaran, tapi untuk level 4 ini bukan pilihan. Jadi ada vlog, kemudian blog, selanjutnya adalah kegiatan tatap maya. Kalau memungkinkan tatap muka silahkan, tapi kalau tidak memungkinkan silahkan dilakukan kegiatan tatap maya. Batas waktu pengumpulan tentunya seperti
sebelumnya pada waktu hari terakhir kelas daring pembatik level 4. Untuk ketentuan tugas akhir, di sini untuk diharapkan Bapak Ibu akan menyajikan materi bagaimana mensosialisasikan program Kota Rumah Belajar. Silahkan Bapak Ibu mengikuti ketentuan teknis di kriteria video level 3. Di situ tentunya nanti akan dilihat bagaimana kelancaran komunikasi, bagaimana bawaan diri Bapak Ibu sekalian sahabat rumah belajar di depan kamera, dan juga silahkan nanti di-share ke medsos dengan menambahkan beberapa hashtag. Nanti tentunya juga akan dilihat bagaimana jumlah viewernya, yang nge-share, yang likes. Silahkan medsos apapun. Dari ketentuan di vlog ini terlihat Bapak Ibu harus tampil di sini berarti. Nah, jelas di situ ada bagaimana pembawaan diri depan kamera, bagaimana kelancaran komunikasi, dan seterusnya. Tentunya di sini harapannya adalah tim juri nanti akan melihat Bapak Ibu, penampilan Bapak Ibu seperti apa, itu akan terlihat kalau Bapak Ibu tampil di video. Berbeda untuk level 3 ada multimedia interaktif, di situ kebanyakan Bapak Ibu tidak terlihat tampil di situ. Tapi kalau untuk vlog, pastinya ini adalah berbentuk video dan Bapak Ibu harus tampil di situ. Selanjutnya adalah untuk ketentuan blog. Di sini materi interaktif, disajikan materi terkait inovasi pembelajaran atau implementasi dari mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan memanfaatkan layanan Pusdatin, dan terutama adalah portal rumah belajar. Jadi di sini seperti tema dari berbagi adalah berbagi melalui inovasi pembelajaran, di TIK melalui inovasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Silahkan ini ide-idenya silahkan dikeluarkan bebas, silahkan diwujudkan dalam blog ini. Kemudian untuk platform, pasti nanti banyak pertanyaan terkait platform, ini juga bebas. Silahkan Bapak Ibu menggunakan platform apapun. Yang penting blog itu nanti bisa diakses oleh tim juri terutama. Kemudian judul yang unik dan menarik, tulisannya ini, ada gambar yang relevan dan menarik, desain blognya juga menarik. Selain itu, harap diperhatikan juga nanti akan dicetak tebal nih supaya Bapak Ibu tidak lupa. Blog tersebut juga diisi hasil tugas sebelumnya, yaitu vlog, dan hasil tugas kegiatan tatap maya atau tatap muka, kalau memungkinkan. Nah, blog diisi dengan materi itu juga, sehingga nantinya tim juri cukup membuka blog peserta untuk melihat semua penugasan yang sudah dilakukan. Cukup dibuka blognya, dan juri bisa melihat semua karya di situ. Kemudian yang ketiga, tugas terakhir ketiga ini adalah kegiatan tatap maya atau tatap muka. Jika memungkinkan, tapi kalau mungkin jangan dipaksakan tatap muka, karena Bapak Ibu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang kita ketahui kondisi pandeminya juga berbeda-beda. Untuk materi yang disajikan terkait inovasi pembelajaran, implementasi mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian dengan memanfaatkan layanan Pusdatin, tentunya terutama adalah portal rumah belajar. Di sini peserta kegiatan diharapkan adalah guru-guru atau komunitas guru. Kemudian tentunya di situ Bapak Ibu juga akan membuat sosialisasi kit, bisa banner, bisa flyer, atau apapun yang disosialisasikan di medsos Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu kalau akan membuat sebuah acara akan mensosialisasikan. Kemudian di screenshot hasil kegiatan tersebut, diinformasikan kegiatan tatap maya atau tatap muka yang dilakukan Bapak Ibu itu diinformasikan, dan tentunya diinformasikan tersebut adalah di blog tadi, yang penugasan blog.
Kegiatan tatap maya atau tatap muka ini diharapkan minimal dilaksanakan 3 kali minimal oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti di hasil akhir adalah Bapak Ibu cukup di sini cukup menuliskan laman blog yang sahabat rumah belajar buat dalam jawaban tugas ini. Cukup dituliskan di sini nama blognya apa, kemudian save, sehingga nanti tim juri bisa melihat hasil karya Bapak Ibu sekalian. Dan dalam tugas-tugas ini nanti Bapak Ibu dapat berkonsultasi, dapat meminta pendapat saran dari tutor-tutor yang akan mengampu Bapak Ibu sekalian, baik di grup WA yang sudah dibentuk atau terutama nanti pada waktu kelas kegiatan coaching yang 3 hari yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Secara umum seperti itu, Bapak Ibu sekalian.